Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Merry Christmas kami ucapkan untuk Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa Natal ini akan membawa sukacita, damai sejahtera bagi kita semua. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita awali ibadah ini dengan doa syafaat. Kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Tuhan sendirilah yang memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk setiap kami, agar kami semua yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih buat kelahiran Juru Selamat umat manusia ya Tuhan, sehingga setiap kami boleh menerima sukacita, damai sejahtera, dan keselamatan itu dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur. Begitu juga kasih Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Kami percaya bahwa bangsa kami selalu ada di dalam hati-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami tahu bahwa Indonesia selalu ada di dalam tangan-Mu, di dalam kendali-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap apa yang terjadi hari-hari ini ya Tuhan, itu semua karena Tuhan punya rencana yang besar atas bangsa kami Indonesia. Kami berdoa kiranya bangsa kami selalu diluputkan daripada krisis ekonomi, diluputkan daripada bencana alam ya Tuhan. Dan biarlah kami akan melihat bangsa kami akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang maju, bangsa yang besar, dan bangsa yang diberkati Tuhan. Kami juga memberkati Bapak Presiden kami dan wakilnya, Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kami percaya Tuhan yang terus memberikan hikmat untuk setiap mereka mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa mengangkat tangan kami untuk Gembala Sidang kami Paniko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Kami tahu bahwa Tuhan sendiri yang memilih hamba-hamba-Mu untuk menggembalakan setiap kami, untuk menjadikan kami sebagai murid yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan terus pakai hamba-Mu, hikmat, pewahyuan, pengurapan itu selalu mengalir dalam kehidupannya. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati pelayanannya, Tuhan yang memberkati kesehatannya, bahkan keluarga besarnya selalu ada dalam lindungan Tuhan. Kami juga membawa generasi Yeremia, di mana generasi yang Tuhan janjikan akan lahir anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Mereka dipenuhi Roh Kudus dan akan terjadi kegerakan revival di mana-mana ya Tuhan, yang akan dipelopori oleh anak-anak muda. Akan adanya revival di sekolah-sekolah, kampus-kampus, marketplace, bahkan pemerintahan yang ada. Kami percaya akan lahir future leader dari setiap anak-anak muda di bangsa kami, bahkan di gereja kami CK7. Terima kasih ya Bapa, inilah yang menjadi doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara semuanya. Puji nama Tuhan semuanya, shalom. Shalom. Saudara, saya percaya hari ini ada sukacita Natal, amin. Bolehkah saudara lihat kanan kirimu saudara, katakan selamat Natal untuk kita semuanya. Biar damai Natal ada bersama dengan kita. Biar sukacita sorak-sorai yang dari Tuhan bersama dengan setiap kita di ibadah Natal ini. Yang percaya sekali lagi boleh kasih tepuk tangan. Sorak-sorai terbaik bagi Tuhan, come on. Sambut Sang Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia, yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa selamanya. Katakan Yesus disebut ajaib, nasihat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai Yesus, namanya disebut ajaib, nasihat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, pemenang.
disebutkan ajaib, penasehat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Mari sama-sama katakan Yesus. Namanya disebutkan ajaib, penasehat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Katakan Yesus. Namanya disebutkan ajaib, penasehat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai, pemenang. Haleluya. Yang merasakan damai Natal, berikan tepuk tanganmu sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Mari orang-orang yang bersuka cita terus kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sorangan haleluya. Haleluya. Sama-sama. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Come on. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Mari terus bertepuk tangan di atas kepala, come on. Sama-sama. While shepherds stand there watching, or silence falls by night, behold throughout the heavens there shone a holy light. Sama-sama katakan, come on. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Shepherds fear and tremble when low above the earth bring out the angels' chorus that hail our Savior's birth. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Orang-orang yang bersuka cita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Go tell it on the mountain, come on. Over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is. Mari sekali lagi katakan, come on. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Orang-orang yang percaya sorangan haleluya. Mari sebelum duduk kasih tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita akan menyaksikan news untuk multimedia, kami persilahkan. Shalom, atas nama Gembala dan seluruh pengerja GBPRJ Grup CK7, mengucapkan Merry Christmas 2025. Natal membawa damai, sukacita, pengharapan, dan berkat yang berkelimpahan. Semoga terang Natal akan tinggal di dalam hati kita dan menjadi terang bagi keluarga serta sesama. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman.
Ibadah Raya Hari Minggu 28 Desember 2025, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Bill Lantang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBPRJ Mandara Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Benny Lim. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Mandara Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Natal 2025 dan Hari Raya Tahun Baru 2026, maka diumumkan sebagai berikut. Doa Fajar, Baba Sadi, dan Kul mulai hari Senin 15 Desember 2025 sampai dengan Minggu 11 Januari 2026 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Senin 12 Januari 2026. Kantor OTP CK7 Wilayah Timur dan Barat mulai hari Senin 22 Desember 2025 sampai dengan Senin 12 Januari 2026 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Selasa 13 Januari 2026. Menara Doa 24 Jam CK7 Wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. Happy New Year 2026. Mari kita sambut tahun 2026 ini dengan harapan dan semangat baru. Bersama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kita. Mari hadir dalam New Year Special Service dengan tema The Year of Great Commission, Tahun Amanat Agung. Kamis 1 Januari 2026 bersama Pendeta Robertus Purwadi, Ibadah Raya 1 pukul 9.00 dan Evangelis Indri Pardede, Ibadah Raya 2 pukul 11.30. Bertempat di Grand Ballroom, Integrity Convention Center, Mall MGK lantai 10, Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan, sebab kelahiran-Mu membawa pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari bersama-sama yang merasakan kasih Tuhan, nyatakan. Seorang anak telah lahir
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan sama-sama. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sembahlah Dia, Yesus. Juru Selamat dunia, penasehat Allah yang perkasa, Allah yang Raja Kami sambut Sang Raja. sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus, Engkau Juru Selamat kami. Yesus, Engkau pribadi yang hidup. Yesus Tuhan, mari panggil namanya Yesus. Yesus Tuhan, Engkau saja, ini
saudara, kasih penyembahanmu yang paling baik buat Tuhan Yesus. Naikkan setiap syukurmu, naikkan setiap doamu. Oh, ini iman kami Tuhan. Setiap kami yang merasakan kebaikan Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur. Shikira bara bara baya dara bara baya shandara bara 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 bara. Oh rabaya shandara bara 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 bara. Hirabaya shandara bara 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 bara. Yes, kami nikmati hadirat-Mu di tempat ini. Oh, Roh Kudus bekerja di tempat ini. Hirabaya shandara bara 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 bara. Hirabarabaya shandara bara bara. Shandara bara bara baya shandara bara 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 bara. Hurabaya shandara bara 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 bara. Kami bersyukur untuk Natal hari ini Tuhan. Kami bisa ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami bisa merayakan Natal bersama dengan keluarga kami. Bahkan mungkin ada di antara kami yang kami sudah ditinggal oleh keluarga kami. Tapi kami bisa ada sekarang Tuhan. Masih bisa merayakan Natal. Kami tahu kadang Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu akan setiap kami Tuhan. Sehingga Kau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi setiap kami. Supaya setiap kami yang percaya pada Engkau tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal Tuhan. Ini setiap kami bawa sembah syukur kami Tuhan. Di momen Natal ini Tuhan. Biar hanya nama Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Held within a manger, the Son of God arrived, the one who would be called Emmanuel. The promise was delivered unto a virgin bride, the one who would be called Emmanuel. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, today, the one who would be called Emmanuel. Amen. Behold the hosts of heaven, the holy road proclaim, the one who would be called Emmanuel. The Messiah, our God is with us now. Come on. And the angels cry, creation's Christ, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, come on, say, holy, to the King of Kings.
your name stands above them all. Come on, say your name, your name, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. all thrones and dominions, all power And position your name stands above. Come on, say your name, your name, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name Stands above them all thrones and dominions, all power. and position Your name stands above them all, and the angels cry. Come on, all creations cry. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear people sing, holy to the King of Kings. Holy,
sembah dan puji. Mari sekali lagi saudara, satu hati, satu suara katakan sembah. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah, sembah, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Haleluya. Bersyukur Tuhan buat anugerah terbesar, kado terindah yang sudah kami terima. Itu sebabnya kami menatap masa depan kami dengan pengharapan yang tidak akan pernah bisa mengecewakan. Karena Kristus sudah hadir, Kristus sudah mati bagi kami, bangkit mengalahkan kematian. Karyanya selesai di kayu salib. Bahkan hari ini Engkau tinggal di dalam setiap kami. Firman yang tadinya tinggal di tengah-tengah manusia, hari ini firman itu tinggal di dalam kami. Mengucap syukur ya Tuhan, berterima kasih buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Merry Christmas. Jangan makan banyak-banyak. Saya barusan kabur dari rumah saya. Saya menyelinap keluar, terus ketemu sama, saya lagi ada acara keluarga sama teman-teman di rumah. Jadi tadi pagi saya memang lagi di Jakarta, saya nggak kemana-mana. Jadi tadi pagi dijadwal di CK7 di Alam Sutra, saya oke, karena balik ke rumah tuh pas mereka baru datang. Terus saya udah bilang sama beberapa orang, bentar ya, sore gue pergi bentar ke PRJ, rumah saya nggak jauh. Ntar gue balik lagi. Jadi banyak yang saya nggak kasih tahu. Pas saya mau keluar ketahuan. Mau kemana? Ibadah. Ya, bentar, ntar balik. Jadi saya lagi kabur bentar nih dari rumah. Jadi banyak yang nggak tahu. Memang ini waktu keluarga sih, waktu yang indah buat keluarga, buat teman-teman gitu ya. Tapi saya percaya nih, besok tanggal 26 banyak orang stres. Karena Natalnya udah lewat. Kenapa? Karena yang dikejar-kejar festivalnya. Yang dikejar-kejar kumpul-kumpulnya, makan-makannya, dan lain sebagainya. Saya kalau di rumah barista, jadi sekarang baristanya nggak ada yang minum kopi itu pasti di rumah. Karena yang bisa ngerjain mesin kopi cuma saya, jadi saya bilang tunggu bentar ya, ntar gue buatin kopi lagi. Jadi kelihatan loh orang seneng makan, minum dan lain sebagainya, datang bawa makanan segala macam. Ya, saya selalu katakan sama jemaat kalau di bulan Desember jangan kirimin saya kue. Saya tiap hari terima kue, bayangin tiap hari saya harus kasih kue ke orang lain. Soalnya kalau saya makan semuanya, saya cepat ketemu Yesus nanti. Kue banyak banget, kue kering, kue basah, kue kampung, semuanya lah. Banyak banget, tiap hari datang ke rumah. Jadi ya akhirnya harus kasih-kasih lah ya. Nah, banyak orang juga mulai pulang ke rumahnya masing-masing, udah mulai keluar kota atau pergi ke tempat yang lain kalau rumahnya nggak di kota ini misalnya. Kemarin saya baru balik dari Jember. By the way, saya mau kasih tahu ya. Bulan ini saya ke 10 kota. Saya mondar-mandir Indonesia lah pokoknya. Doain saya terus sehat ya. Besok saya pergi lagi nih ke Kediri. Baru minggu depan saya break pokoknya. Saya cuma mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Selama berapa tahun terakhir ini saya sering banget lah mondar-mandir dari ujung Indonesia sampai ujung Papua lah. Saya mau beritahu nih kepada kita. Kekristenan
bertumbuh sangat pesat di Indonesia. Pertumbuhannya dahsyat. Gereja demi gereja dipenuhi dengan banyak jiwa. Saya kemarin ya, berapa minggu lalu lah, awal-awal bulan, saya ke kota Blitar. Ya ampun, tuh kota kabupaten. By the way, saya senang banget ya ke kota-kota kayak gitu. Dan saya sering banget naik kereta lah. Bagi saya itu refreshing bagi saya. Karena saya melihat orang-orang yang haus, bukannya di kota nggak haus ya. Cuman di daerah tuh betul-betul kesederhanaan mereka itu menjamah hati saya lah. Karena saya juga yayasan saya banyak membantu hamba-hamba Tuhan di daerah. Jadi saya kalau ke kota-kota kabupaten senang, itu udah reguler ya saya ke sana. Saya ke Blitar ya. Saya masuk ke sebuah gang. Ini ibadahnya di gang nih, masuk ke gang ya. Saya udah mulai curiga nih, banyak banget orang ya masuk ke gang. Terus ada kayak tempat terbuka gede. Bapak Ibu tahu nggak? Kota kabupaten yang datang ibadah Natal, 4.000. 4.000. Saya main nanya gini, ini dari mana Pak orangnya Pak? Dari desa-desa Pak, pada datang tadi Pak sama kendaraan umum. Luar biasa, terus mereka bilang gini, dan ini terjadi di mana-mana, bukan aja di situ. Pak, banyak yang terima Yesus Pak. Kita gereja kebanjiran sama jiwa-jiwa luar biasa. Saya ke Jambi kemarin. Minggu lalu saya ke Jambi. Di sana juga orang-orang mengatakan hal yang sama, banyak Pak terima Yesus Pak. Makanya ya, saya selalu bilang begini, betul banyak gereja dianiaya di Indonesia. Banyak gereja disegel dan lain sebagainya. Doain aja terus. Gak apa-apa kita doain supaya semoga semua terjadi toleransi. Cuman satu hal kita perlu pahami. Alkitab sudah kasih tahu, di akhir zaman orang-orang percaya akan dianiaya. Justru doakan semoga respon daripada orang Kristen itu benar. Karena kalau responnya luar biasa di sosial media lah dan di lain sebagainya, itu akhirnya menunjukkan Yesus kepada dunia. Itu yang membuat orang bertobat tuh gara-gara itu. Wow, ternyata orang Kristen penuh dengan kasih ya. Kayak rumah retreat di Sukabumi, dikasih uang, uangnya dihibahkan kepada orang yang notabene menganiaya dia. Ayo, kurang apa lagi? Makanya saya gak pernah lupa, Pak Gus Dur dulu ngomong gini, kalau orang Kristen diganggu-ganggu, makin banyak loh nanti. Orang Kristen diemin aja, nanti berkelahi satu sama yang lain katanya gitu. Dan saya mengamenkan banget, itu benar banget. Makin ditekan makin banyak, lihat aja di Cina. Bentar lagi mereka akan deklarasi negara terbesar, negara Kristen terbesar di dunia. Karena mereka luar biasa. Misalnya sekarang kita konservatif lah 25% orang Kristen. Dari 1 miliar, 250 juta udah orang Kristen. Dan bertumbuhnya juga pesat. Jadi doain terus, karena apa? Berarti kita ini akan terus dilihat sama orang, sama dunia. Kita harus membawa kabar keselamatan itu kepada dunia. Karena itu kabar kesukaan. Mungkin kita gak khotbah, tapi gak apa-apa. Biarlah hidup kita jadi Alkitab terbuka bagi mereka. Supaya tindakan, perkataan, dan juga perilaku kita, orang bilang begini, gila ini orang ada integritasnya ya, siapa Tuhannya dia? Biarlah Alkitab terbuka menjadi jawaban bagi mereka. Dan biarlah mereka lihat Yesus dalam hidup kita. Ya. Dan itu yang perlu kita pahami dan kita selidiki juga hati kita. Kita sudah dapat anugerah terbesar, kado terbesar. Ya. Oke. Satu-satunya pribadi yang justru meninggalkan rumahnya, bahkan meninggalkan tahtanya di hari ini untuk menghampiri manusia, itu hanya Yesus. Dan firman itu menjelma jadi manusia, itu kata itu aja, itu kita bisa pelajarin kata itu, eksposisinya aja. Saya waktu itu belajar, saya ajarin teman-teman saya, eksposisi tentang firman jadi manusia. Itu 45 menit juga gak selesai. Firman menjelma jadi manusia, hidup di tengah-tengah manusia. Hari ini bukan hidup di tengah-tengah manusia lagi, hidup di dalam manusia. Bayangin firman menjelma jadi manusia. Firman itu pertama kali digunakan sama Tuhan untuk proses kreasi. Kejadian 1 ayat 1 sampai 4, proses kreasi dimulai semuanya lewat firman. Dan pertama kali yang diciptakan untuk menjadi wadah bagi manusia di mana manusia bisa hidup maksimal, apa? Terang. Bayangin ya, firman sama terang di kitab Yohanes dikatakan dua-dua hal ini yang korelasinya sangat dekat hadir di dunia. Jadi kemarin tanggal 24, ribuan tahun yang lalu, di kegelapan malam, seluruh dunia tidak ada yang tahu, kecuali beberapa orang, segelintir orang yang Tuhan sudah kasih tahu, khususnya Yusuf dan Maria. Gak ada yang tahu bahwa saat itu di mana hari ini, sorga bersentuhan dengan bumi, raja dikirim ke muka bumi,
dalam kondisi yang sangat sederhana. Gak ada sangkakala, gak ada istana. Lahir di sebuah tempat yang di dalam bahasa aslinya itu adalah kandang yang sangat bau. Dan raja itu lahir di situ, dan semua yang Alkitab tulis itu penuh dengan detail, simbol, dan juga bayangan metafor yang merupakan pesan bagi manusia. Dan semua yang dilakukan sama kerajaan sorga itu sangat presisi dan detailnya luar biasa. Kenapa hadir di situ? Hadir di tengah-tengah dunia yang gelap, yang bau dengan dosa, perbudakan dosa. Itu lambang demi lambang sedang diberitahu kepada manusia. Itu sebabnya kalau kita tidak memaknai Natal, besok stres kita. Karena perayaan Natalnya selesai udah. Dan besok, mulai dari hari besok, sampai seterusnya, sampai bulan Januari, orang sudah mulai akan mengemas pohon Natal. Ornamen-ornamen dicopot, pohonnya mulai dicopot, hiasan Natal mulai disimpan kembali, dikemas. Buat kapan? Tahun depan. Kecuali rumah mama saya, pohon Natalnya ntar dibongkar Februari. Sampai saya bilang sama dia, mah gak usah dibongkar sekalian mah. Iyalah enak ada pohon Natal katanya gitu. Kita mulai berkemas. Pesan saya cuma satu. Pesan makna Natalnya jangan disimpan sampai tahun depan. Hidupi, kemudian aminkan, kemudian kasih tunjuk kepada dunia bahwa saya mengerti kenapa dia hadir. Karena banyak sekali hal-hal yang dahsyat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan manusia. 300 nubuatan di perjanjian lama mengacu kepada kehadiran satu pribadi namanya Yesus. Bayangin 300-an nubuatan digenapi sama satu pribadi namanya Yesus. Dimulai dari apa? Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, pertama kali Kejadian 3 ayat 15 langsung firmannya keluar lewat Tuhan sendiri. Keturunan daripada wanita ini akan meremukkan kepalamu. Itu kalimat pertama tentang kehadiran Yesus. Kejadian 3 ayat 15. Dari Tuhan sendiri. Kemudian kisah demi kisah. Ada yang digambarkan lewat metafor, ada yang digambarkan lewat simbol, lewat lambang. Bahkan kisah-kisah yang akan mengacu kepada kehadiran Yesus. Gak usah jauh-jauh. Baca Kejadian 22, merinding. Merinding saya. Kejadian 22 itu ketika Ishak mau dikorbankan, ditulis di atasnya apa? Di tanah Moria. Di hari yang ketiga, hari ketiga itu 3 adalah lambang daripada kebangkitan, lambang kemenangan. Abraham melayangkan pandangannya kepada tempat di mana Ishak akan dikorbankan. Dia siapin kayunya toh. Kok kayunya bisa dikasih sama anaknya? Anak yang pikul kayunya. Siapa? Anaknya akan dikorbankan. Anaknya nggak tahu, Abraham punya iman, saat belatinya diangkat sama dia akan menghujamkan ke tubuh anaknya. Prosesi itu di stop sama kerajaan sorga. Prosesi pengorbanan itu diberhentikan sama kerajaan sorga. Dan Ishak diganti dengan domba jantan. Ribuan tahun setelah itu, di tanah Moria, di salah satu gugusan bukit yang bernama Golgota, sama persis di tanah Moria, ada seorang putra yang namanya disebut anak domba Allah. Saat itu sorga tidak berhenti. Prosesi pengorbanan terjadi di atas kayu salib dan dua-duanya memikul kayunya. Yang satu pikul kayu si Ishak, yang satu namanya Yesus pikul juga kayunya. Gambaran demi gambaran sudah diterjemahkan sama Tuhan di perjanjian lama. Kita masuk ke dalam kitab Keluaran, semua kitab ada gambaran Yesus. Semuanya masuk ke dalam kitab Keluaran. Pasal yang ke-12, tulah yang ke-10, tulah ke-9, ke-8 meliputi tanah Mesir. Tulah yang ke-10, anak sulung harus diselamatkan. Gimana caranya? Bubuhi anak darah dari anak domba. Caranya gimana? Taruh di 2 tiang pintu dan di ambang atas. Lambang apa? Salib. Gak ada yang tahu saat itu. Dan itu pertama kali Paskah disebut. Keluaran 12. Paskah artinya Pesak, bahasa Inggrisnya passing over, melewati. Siapa yang melewati? Malaikat maut. Ketika apa? Melihat darah anak domba di pintu-pintu bangsa Israel. Siapa yang diselamatkan? Anak sulung. Ribuan tahun setelah itu, darah anak domba Allah tercurah di kayu salib. Untuk siapa? Saudara dan saya. Kenapa? Alkitab bilang begini, ketika kita diangkat dari perbudakan dosa, mereka dikeluarkan dari perbudakan Mesir toh. Kita dikeluarkan dari perbudakan dosa.
Kita diadopsi masuk ke dalam kerajaan sorga. Roma 8 ayat 17 mengatakan apa? Engkau adalah anak, ahli waris, dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Allah. Dipertajam di kitab Ibrani, anak itu adalah sulung. Siapa? Saudara dan saya. Jadi hari ini, ketika Bapa di sorga lihat saudara sama saya, yang masa lalunya penuh dosa, yang dia lihat adalah darah Kristus di hadapan dia lihat kita dari lensa kasih karunia. Saudara dan saya di hadapan Tuhan sempurna dan kudus. Itu Yesus. Itu Yesus. Itu karena karyanya dia. Makanya Alkitab katakan apa? Paulus bilang apa? Dia taat sampai mati. Waktu dia katakan taat sampai mati, dia sedang korelasikan kelahiran sama kematian. Kemudian kita masuk ke dalam kitab Yesaya. Kata Immanuel pertama kali disebutkan itu di Yesaya 7 ayat 14. Kata Immanuel cuma disebutkan 2 kali di firman Tuhan. Yang satu diberikan kepada Raja Ahaz, yang satu lagi diberikan kepada Yusuf, jaraknya 700 tahun. Ahaz menolak, Yusuf menerima. Artinya Tuhan menyertai kamu. Masuk ke dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6. Lagu yang tadi kita nyanyikan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu urutannya gak main-main. Kita kalau baca Alkitab ya, kita lihat semuanya, tidak ada satupun yang kontradiktif. Dan semuanya nyambung dan semuanya tidak asal tulis. Buah roh aja. Saya bisa buktikan sama Bapak Ibu, itu gak asal tulis. Dimulai sama apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu ada korelasinya. Kita mungkin saya pernah khotbahin mungkin di sini. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Baru kemudian ada 9 toh, dilanjutkan dengan 6 lagi, ada 9. Itu semuanya gak asal tulis. Makanya Alkitab itu ya, ditulis 1500 tahun oleh puluhan orang di tempat bahasa kultur yang berbeda-beda. Gak ada yang gak nyambung, semuanya nyambung. Karena sumbernya Tuhan. Makanya Peter Stoner tahun 1900 seorang ilmuwan, dia mengkaji probabilitas kemungkinan bahwa 300-an ini, nubuatan ini bisa digenapi sama satu pribadi. Dia keluar dengan sebuah angka 8, ya 8 nubuatan aja itu sudah mulai mengganggu katanya kepercayaan dia dengan tadinya dia bukan orang percaya. Dia mengganggu akhirnya keyakinan dia bahwa ini gak mungkin nih. Jadi kalau sampai semuanya terpenuhi sama satu pribadi ini, berarti betul Alkitab itu sangat valid. 8 nubuatan saja, probabilitasnya kalau dihitung 1 berbanding 1, 0-nya 17. Kalau dibendakan, itu merupakan koin yang bisa menutup seluruh provinsi Jawa Barat 3 lapis. Dinaikin ke angka 16, probabilitasnya 1 berbanding 1, 0-nya 45. Dia mentok di angka 48, karena setelah itu udah tak terhingga katanya. Di angka 48 probabilitasnya 1 berbanding 1, 0-nya 157. Di atas itu udah gak bisa dihitung. Alias gak mungkin sebenarnya. Dan itu di-approve sama American Scientific Affiliation. Ada approvalnya, ada sertifikasinya, kajiannya dia. Dia lagi ngasih tahu sama kita, gak mungkin. Kalau itu tidak diurapi sama seorang yang pribadi yang merupakan Elohim, Allah pencipta langit dan bumi, gak mungkin itu terjadi. Kok bisa kayak begitu? Yesaya 9 ayat 6 dengan jelas mengatakan apa? Dan saya percaya ya, waktu Yesaya tulis, dia juga pasti kebingung-bingungan lah. Jaraknya dia hidup sama Yesusnya 700 tahun, dia gak pernah ketemu secara fisik sama Yesus. Dan waktu dia tulis nubuatan demi nubuatan, banyak nabi-nabi yang menulis di kitab perjanjian lama, yang pastinya juga bingung. Hagai, Mika, oh itu sudah menuliskan semua kehadiran Yesus. Kehadiran di mana nanti akan ada sesuatu yang lebih megah daripada bangunan gereja, itu ditulis sama Hagai. Dia bingung lah pasti nulisnya. Karena waktu dia tuliskan semuanya terjadi di depannya dia itu ada bait Allah, ada bait Allah, ada bait Allah. Bahkan bait Allah kedua mau dibangun kok waktu saat itu. Tiba-tiba dia tulis apa? Nanti rumah yang terkemudian lebih megah daripada rumah yang terdahulu. Dia pikirannya apa? Oh bait Allah yang kedua nanti lebih hebat daripada yang pertama. Enggak. Dia gak ngerti, pasti gak ngerti lah. Yesaya juga gitu. By the way maksudnya Hagai, rumah yang terkemudian itu adalah saudara dan saya. Kita adalah gereja Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Itu sudah diprediksi, dinubuatkan sama Hagai. Bahwa hidup kita yang sekarang didiami sama Roh Kudus adalah kehidupan yang sangat megah. Lebih megah daripada gedung. Makanya orang Kristen harus sadar ini gedung gerejanya adalah saudara dan saya. Yang megah bukan gedungnya, saudara ketika paham bahwa Kristus hidup di dalam sini. Itu kemegahan. Dahsyat. Alkitab udah kasih tahu kuncinya. Makanya menggelitik saya lah.
Selama 28 tahun saya pelayanan ya, kalau ada orang bangga sama gedung gerejanya, ya, bangga sama jumlah jemaat. Saya bilang gini, kamu tahu nggak Alkitab bilang apa soal kemegahan? Ketika kamu sadar bahwa kamu punya Tuhan di dalam hidupmu, sesederhana itu, bahwa hidupmu bukan punya kamu lagi, adalah bait Roh Kudus dan kamu jaga hidupmu, itu kemegahan yang terjadi. Itu kemegahan yang aslinya. Makanya Yesus bilang apa di Matius 12, ada yang melebihi bait Allah. Mereka bingung lah. Mereka pikir ada bait Allah yang lebih besar daripada yang kedua. Kemudian Markus 13, Yesus keluar dari bait Allah. Dia bilang bentar lagi ini akan dihancurkan semuanya. Kenapa? Karena sebelum itu, Markus 13 ayat yang pertama, murid-muridnya bilang apa? Ini bangunannya megah ya Tuhan. Gitu. Hebat ya, batunya gede-gede, besar-besar. Yesus bilang bentar lagi ini semuanya akan dihancurkan ke bawah. Dia gak korelasinya kepada bangunannya. Dipertajam sama Paulus, hidupmu adalah bait Roh Kudus. Itu yang dahsyat. Makanya saya selalu ingetin jemaat kan, doa berkat disampaikan karena kita gerejanya, dimanapun kita berada kita injakkan kaki kita, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Jadi berarti apa? Perkataan saya, tindakan saya mencerminkan kerajaan sorga. Saya lagi ngasih tahu setiap hari saya sadar bahwa kesukaan besar sedang saya sampaikan kepada orang di sekitar saya, dimulai sama keluarga saya. Itu, kalau kita ngerti itu tuh makna Natal udah. Anak itu dilahirkan. Yesaya 9 ayat 6. Putra itu diberikan. Yesaya lagi ngasih tahu gini sama kita. Anak itu dilahirkan. Kehidupannya dia bukan dimulai saat dia dilahirkan. Putra itu diberikan, artinya Yesus sudah ada sejak, saya gak bisa sebut pada awalnya. Sejak saya gak tahu kapan. Karena dia gak bisa dibatasi sama waktu. Dia adalah Alfa dan Omega. Makanya dikatakan anak itu lahir, putra itu diberikan. Jadi kehidupan dia bukan mulai dari saat dia lahir, bukan. Putra itu diberikan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, artinya adalah raja di dalam dunia itu dijaga sama prajurit. Makanya kalau main catur rajanya terakhir. Tetapi kerajaan sorga rajanya mati buat warganya, buat saudara sama saya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kemudian dia tutup dengan identitas yang luar biasa, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu korelasinya kemana? Jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus bilang begini, ayo masuk ke dalam jalanku. Banyak orang gak mau dan nolak. Kenapa? Natal, perhatikan ini baik-baik. Natal, itu orang suka karena Yesusnya bayi. Natal disukai sama seluruh dunia karena Yesusnya bayi. Gak mengancam kepentingan mereka. Bahkan direduksi semua keindahan kehadiran Yesus itu dengan, saya gak salahin ya, kado lah, nyanyi-nyanyi lah, rame-rame lah. Sekali lagi itu gak salah. Tapi terjebak di dalam hal-hal seperti itu, orang bilang Merry Christmas udah biasa, seperti ngalamin sebuah holiday aja. Sebuah liburan, sebuah musim yang indah, yang dia juga gak sadar musim indah itu apa. Dia main ngomong aja, Merry Christmas, which is gak salah juga. Karena itu adalah sosok yang gak mengancam, apalagi Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang memberikan mujizat, oh itu disukai banyak orang. Tapi ketika Yesus hadir untuk bertentangan dengan nilai dunia, disitulah orang membenci Yesus. Makanya ya, agama nomor 1 di dunia yang paling banyak dianiaya, Kristen. Karena orang benci, dunia benci, iblis paling benci sama kehadiran Yesus. Makanya Yesus yang seperti begitu gak disukai sama banyak orang. Masuk ke dalam jalan saya. Orang kan bilang begini, apa untungnya buat saya? Ujungnya seperti apa? Yesaya sudah katakan dia adalah penasehat ajaib. Kamu masuk ke dalam jalan itu, dia akan nasihati kamu lewat Roh Kudusnya. Nanti untungnya buat saya apa? Kan saya juga pasti banyak masalah. Dia adalah Allah yang perkasa. Pertolongannya selalu tepat waktu. Dan ujung daripada perjalananmu itu sungguh berhasil dan sangat berhasil karena ujungnya kekekalan. Karena namanya disebut Bapa yang kekal. Kemudian apa? Jalan kebenaran dan hidup. Selama kamu hidup, kamu akan hidup penuh dengan kelimpahan. Karena Yesus datang bawa hidup yang kelimpahan. Kelimpahan seringkali diartikan harta, jabatan, status, ketenaran, uang. Bukan. Kelimpahan karena dia adalah Raja damai. Dia bawa damai buat hidupmu. Itu Yesus. Makanya sudah dibentangkan sama Yesaya sedemikian rupa. Kemudian kita masuk lagi ke dalam kisah seputar Natal. Semuanya juga gak main-main. Kerajaan sorga memilih orang-orang yang sangat tepat.
Kenapa dipilih gembala? Karena Yesus adalah gembala yang mengembalakan domba-dombanya. Dan dipilih dari satu spektrum yang sangat-sangat tidak dipandang sama dunia. Adalah gambaran bahwa Tuhan memilih orang dari satu spektrum ini kepada spektrum yang nantinya ada yang namanya Majus. Mereka bau, Bapak Ibu. Mereka gak dianggap. Gak ada yang mau deket-deket sama gembala. Dan pada awalnya waktu mereka melihat sorga terbuka di depan mereka, kalimat pertama yang dikatakan sama malaikat kepada mereka, kepada Yusuf, kepada Maria sama semuanya, jangan takut. Dan waktu mereka melihat ini semuanya, dan yang terjadi adalah, coba buka sama-sama saya. Ntar dibilangnya Pak Billy nggak rohani, nggak baca-baca ayat dari tadi nih. Coba lihat ya, Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-15, coba lihat. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Melihat, yuk kita ke sana kita lihat. Ketika mereka melihatnya, udah sampai ya, mereka melihat Yesus. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dikatakan kepada mereka lewat malaikat dan pastinya lewat Yusuf sama Maria. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Jadi kalau yang tadinya cuma lihat, akhirnya dia ketika berdiskusi dengan Yusuf dan Maria, kan mereka pasti cerita. Kita disuruh datang sama malaikat, oh ya, pasti terkaget-kaget di awal. Yusuf Maria pasti ngobrol lah sama mereka. Iya, kalau Maria didatengin sama malaikat ke rumahnya. Kemudian dia ada waktu perenungan di rumahnya Elizabeth. Kalau saya enggak, Yusuf ngomong gitu. Saya didatengin di mimpi, saya dikasih tahu kata Immanuel. Dan kami melewati perjalanan iman, tadinya saya udah mau ceraiin dia. Soalnya bayangin aja kalau orang nanya, terus saya harus senyum. Kayak hari ini aja kalau misalnya kita ditanya sama orang, kita punya teman yang punya tunangan, terus tunangannya hamil. Tunangannya hamil ya? Terus orang itu ngomongnya sambil senyum, iya tapi bukan dari saya. Ya terus dari siapa? Dari Roh Kudus. Doainnya semoga semua lancar. Kita kan ngomong apa sama dia? Ih lu agak lain ya hari ini ya. Lu makan apa? Itu kan aneh, itu nggak mungkin masuk ke logikanya manusia. Dan itu pasti yang diceritakan sama Yusuf sama Maria kepada gembala. Makanya ketika mereka menceritakan kabar ini kepada orang heran. Saya berdoa, kalau orang lihat tindakan perilaku kita, orang heran karena orang lihat Yesus Bapak Ibu. Karena orang lihat Alkitab, banyak orang nggak bisa baca Alkitab dan nggak mau baca Alkitab loh. Tapi mereka nggak bisa menolak ketika hidupmu menjadi Alkitab terbuka bagi hidup mereka. Ketika engkau disakiti dan engkau mengampuni mereka. Ketika engkau mengasihi orang sama seperti Kristus mengasihimu, bukan seperti dia mengasihimu. Orang akan bertanya dan itu berat. Dan nilai-nilai seperti itu adalah nilai-nilai yang paradoks bertentangan dengan logika manusia. Dan justru orang-orang seperti begitu akan menunjukkan kasih karunia Tuhan kepada dunia. Dan setelah gembala itu datang, spektrum yang satu lagi betul-betul agak-agak bipolar. Yang satu miskin banget, yang satu kaya banget. Siapa? Majus. Majus ini datang dari timur. Dan Majus ini datang ribuan kilo Bapak Ibu. Karena gak mungkin kalau dari timur itu Moab sama Amon. Dan itu bangsa yang cukup biadab. Kalau dari timur itu berarti jarak yang paling dekat dengan mereka adalah kerajaan Persia atau Babel yang ada di sekitar situ. Masalahnya jaraknya 1200 kilo. Nah seringkali juga kalau kita baca Matius pasal yang kedua itu udah terlalu cepat. Mereka udah nyampe ke istananya Herodes. Kita gak pernah bahas ketika mereka baru mau berangkat dari sana. 1200 kilo itu mungkin jarak antara Jakarta Bali hari ini. Masalahnya hari ini perbedaannya maksud saya adalah sekarang kita ada Traveloka, ada tiket.com dan segala macam yang lain. Kita mau pergi ke Bali bisa ngajak teman dengan gampang. Ke Bali yuk next week ada tiket murah. Yuk berangkat. Majus. Perjalanan mereka 3 bulan, onta, keledai, kuda. Gak ada jalan tol, gak ada wus, gak ada pesawat. Mereka trailblazing namanya, gak ada rest area, bawa tenda, bawa makan, bawa pakan buat hewannya. Ayo. Jadi gak mungkin kalau mereka ngomong sama temennya bilang gini, Yerusalem yuk, di mana tuh? 1200 kilo. Berapa lama? 3 bulan. Lucu juga ya, yuk. Gak mungkin. Gak mungkin. Jadi kalau mereka nggak dapat pernyataan Tuhan di timur, nggak mungkin mereka berangkat. Bintang itu konfirmasi bagi saya.
Karena mereka nih orang pinter. By the way, ketua drama bertobat langkau, orang Majus gak pernah disebut 3 ya. Gak ada, gak pernah Alkitab bilang Majusnya datang 3, enggak, pemberiannya 3. Oke lah, tapi kalau kita taruh Majusnya 3, berarti kan gak pernah disebut. Oke lah kalau 3. Tapi kalau 3, bukannya berarti 3 yang pergi. Kalau kita baca buku-buku sejarah pada saat itu, 1 Majus kalau berangkat, 1 raja kalau berangkat, itu kira-kira 40 ajudannya. Dan kalimat bahasa asli ketika mereka memberikan tempat persembahan yang berisi emas, kemenyan, dan mur, itu aslinya adalah karung. Bukan kotak kecil. Jadi ada yang bawa karung persembahan, ada yang bawa makanan, ada yang bawa tenda, 40 ajudannya. Jadi kalau mau 3 Majus di atas sini berarti harus ada berapa orang? 120. Beberapa gereja membatalkan pagelaran Majus. Karena mereka bilang, Pak kalau 3 Majus aja bajunya mahal dijahit Pak. Kalau 120 kas gereja tekor katanya. Nah, waktu mereka berangkat dan akhirnya berangkat, persiapannya by the way kira-kira bisa sebulan. Ya, mereka berangkat. Mereka catat ini baik-baik. Mereka tidak pernah tahu bahwa mereka harus ke Bethlehem. Gak pernah tahu. Jadi bagi saya, mereka ini perjalanan iman dan ada kemungkinan besar Majus adalah penyembah berhala tadinya. Mereka non-Jew loh. Mereka bukan orang Yahudi, mereka Gentiles. Tuhan pilih mereka dari timur. Dan makanya kalau dibaca Matius 2 ayat 1 dan 2 mengatakan begini, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur, bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur, kami datang untuk menyembah dia. Terusiklah Herodes. Herodes itu orang Edom, bukan orang Romawi, dipekerjakan sama kekaisaran Romawi untuk memerintah di situ. Herodes ini agak-agak insecure orangnya dan orangnya udah ada catatannya, dia tuh membunuh keluarganya sendiri karena merasa terancam kedudukannya. Makanya ketika dia dengar ada bayi yang baru lahir, calon raja Yahudi, terusiklah dia. Makanya diperintahkan untuk membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Bayangin ya, Bapak Ibu kalau dari Kelapa Gading ke sini, nggak tahu nih mau ke arah mana nih ya, PRJ nggak mana. Bapak Ibu cuman bilang ini, udahlah kalau Google Map mati ntar tanya sama orangnya di sini. Kalaupun nanya orang dan orang nggak tahu, baliknya kan cepet ke Kelapa Gading. Ini 3 bulan. Nyampe di Herodes, nanya sama Herodes, di mana raja yang baru dilahirkan? Kalau Herodes bilang gini, nggak tahu gue. Itu 3 bulan lagi pulang. Makanya ajudan yang 40 kan selama perjalanan kan pasti nanya, bos kita tuh mau kemana sih bos? Udah lu jangan banyak nanya deh, bawel banget sih. Udah ikutin aja. Tapi mereka juga kan pasti gelisah dalam hati mereka. Ini mau kemana ya? Apalagi sangat gelisah ketika ayat 3 mengatakan begini. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia. Beserta apa? Seluruh Yerusalem. Gak ada yang tahu. Jadi mereka udah pasti ngobrol-ngobrol tuh satu sama yang lain. Ya elah pulang jauh banget 3 bulan. Ayat 4. Itu kalau bukan pimpinan Tuhan gak mungkin terjadi. Ayat 4. Saya percaya itu hikmatnya Tuhan kepada Herodes sehingga dia panggil para imam kepala dan ahli Taurat untuk membuka ada nggak nubuatan yang mengacu kepada hari itu. Bayangin ya, imam kepala sama ahli Taurat aja nggak tahu. Ironis toh. Makanya kedatangan Yesus tuh diam-diam. Orang-orang dipilih untuk lihat dia. Bukan grand, bukan pakai sangkakala nggak, makanya nggak ada yang tahu. Perjalanan iman sudah dimulai. Ayo pilih. Para ahli Taurat nggak tahu dan ada seorang raja yang memerintah di situ, dia nggak sadar bahwa yang datang itu adalah raja pembawa keselamatan. Mau dibunuh lagi sama dia. Itu dunia, itu gambaran dunia makanya. Ayat 4 mengatakan dikumpulkannya semua imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi, diminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Di detik ini saya percaya mereka mungkin masuk ke dalam ruangan, mereka buka gulungan-gulungan kitab. Dan itu 120 kalau pada nungguin semuanya pasti pada nervous. Kalau sampai mereka keluar dan mereka kasih tahu bahwa nggak ada, itu pulang 120 semuanya. Makanya ayat yang kelima, saya percaya mereka berteriak ketika mereka keluar dari ruangan itu. Bos, ketemu bos. Ditulis di kitab Mika pasal yang kelima ayat yang kedua dan itu ada di Alkitab kita. Dan mereka katakan di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Bethlehem itu cuma 8 kilo jaraknya dari Yerusalem. Dan mereka bacakan, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda. Tanah Yehuda.
Bapak Ibu, Yesus mati sebagai anak domba Allah toh. Waktu dia bangkit kitab Wahyu bilang apa? Namanya disebut apa? Singa Yehuda. Kenapa singa Yehuda? Kenapa Bethlehem tanah Yehuda? Yehuda tuh anak keempat dari Yakub. Waktu pembagian tanah di kitab Yosua, Yosua membagikan salah satu tempat yaitu Bethlehem kepada Yehuda. Makanya dikatakan singa Yehuda. Jadi biar kita mengerti ya korelasinya, background daripada kelahiran dia. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Saya percaya 120 itu berteriak-teriak, jingkrak-jingkrak saling pelukan. Mereka bergegas pergi ke Bethlehem. Itu sebabnya ayat 11 mengatakan begini. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Mereka juga pasti terkaget-kaget, bukan istana. Mereka masuk ke dalam rumah, melihat anak itu bersama Maria ibunya, ya, sujud menyembah dia, membuka tempat harta benda. Ini dia nih. Tempat harta benda itu bahasa aslinya karung, SACKS bahasa Inggrisnya, sacks of gold. Karung, mempersembahkan persembahan emas, kemenyan dan mur. Ketua drama, bertobatlah kembali. Orang Majus gak pernah ke Palungan, orang Majus ke rumah. Ketemunya sama Yesus yang udah jadi anak. Bisa bayangin gak betapa sedih hati saya? Coba ya, ngeliat Majus cuma 3 di atas mimbar, bawa kotak kayak begini lagi. Kotaknya kecil gini, bertiga loh, bertiga jalan. Terus ke Palungan, pas ngasih persembahan, sebelahnya ada gembala. Hai guys, gembalanya gini, hai Jus. Gitu. Mereka gak pernah ketemu sama gembala. Mereka gak pernah pergi ke Palungan. Ini ada kemungkinan karena anak di bawah 2 tahun, karena anak di bawah 2 tahun mau dibunuh, ada kemungkinan ini sudah 2 tahun sejak kelahiran Yesus. Yesusnya di rumah, Yusufnya gak disebut, Yesusnya udah jadi anak, Yusuf mungkin lagi kerja. Itu kehadiran Majus di situ. Nah, perhatikan ini baik-baik. Semuanya gak ada yang kebetulan, gak ada yang asal. Emas waktu dikasih, mereka gak masalah lah. Biasanya mereka ada kunjungan-kunjungan kerajaan, mereka kasih emas. Dan memang emas adalah lambang daripada Raja Yesus. Waktu mereka kasih kemenyan, ada kemungkinan mereka lihat-lihatan. Guys, kasih gak? Ini kan disiapin dari timur. Kasih gak ya? Udahlah kasih aja. Ntar kalau dia marah gimana? Kita biasanya kalau kunjungan kerajaan gak pernah kasih-kasih kayak begini. Biasanya juga emas, perak gitu ya. Ini kenapa kemenyan ya? Udah kasih aja. Kita udah banyak tuntunan Tuhan, udah banyak konfirmasi dari Tuhan, udah kasih aja. Bapak Ibu tahu gak kemenyan itu apa? Kemenyan itu dipakai sama imam besar. Di perjanjian lama ditulis lah. Imam besar kalau mau masuk dalam prosesi pengorbanan, salah satunya kemenyan dipakai. Siapa Yesus? Imam besar yang menyerahkan dirinya sekali untuk selamanya bagi saudara dan saya. Lambang daripada pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan saya percaya Yusuf sama Maria juga pasti dapat pewahyuan itu. Karena apa? Diterima pemberiannya. Kemenyan loh. Kenapa mur ditulisnya terakhir? Karena ini gak banget. Mur itu dalam bahasa Indonesia hari ini namanya formalin. Coba Bapak Ibu pergi ke rumah orang yang baru melahirkan. Yang biasanya kita kasih sterilizer, botol susu, baju bayi. Ini kita bawa formalin. Apa gak diusir kita? Yang tadinya temenan jadi musuhan. Lu kenapa sih agak lain jiwa dulu sekarang? Diusir kita. Ini formalin. Mur, perhatikan nih baik-baik. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Yusuf Arimatea sama Nikodemus. Ketika prosesi penguburan tubuh daripada Yesus. Salah satu yang digunakan adalah minyak mur. Mur itu lambang daripada kematian Yesus. Apa gak gemeteran tuh Majus sebelum ngasih? Makanya disebutnya terakhir. Guys, formalin guys. Kasih gak? Kasih aja lah. Dan diterima. Karena saya percaya Yusuf sama Maria juga dapat pewahyuan dari Tuhan. Pemberiannya pun sedetail itu. Kalau mereka datang sebagai penyembah berhala, mereka pulang terima Yesus. Itu perjalanan iman. Satu-satu dipimpin sama Tuhan. Konfirmasi demi konfirmasi, Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat. Herodes orangnya jahat, tapi Tuhan menggunakan dia untuk membawa sebuah kesempatan yang tepat, tujuan yang tepat bagi kehidupan mereka. Makanya kalau ada orang nyebelin, ya seperti Herodes, jangan didoain mati. Jangan kayak teman saya pas lagi COVID, Bill, temen gue Bill, dia ngomong gini sama saya tiba-tiba, yang nyebelin tuh udah masuk ICU Bill, gue seneng banget Bill, doain dia mati Bill. Lu gila ya?
Minggu depannya dia ngomong lagi, Bil, puji Tuhan Bil, apaan sih itu teman gue nyebelin itu udah pakai ventilator Bil. Bentar lagi metong dia Bil, kelar dia hidupnya. Aduh gue bebas deh dari dia. Seminggu setelah itu datang lagi kepada saya, Bil gue sedih banget loh Bil. Kenapa? Temen gue sembuh. Udah pakai ventilator dapat mujizat Tuhan dia sembuh Bil. Dia bangkit dari kematian dia bangkit. Tahun lalu saya ketemu sama teman saya yang itu, dia bilang gini, Bil lo tau gak, lo inget gak teman gue yang nyebelin itu yang gue pernah cerita sama lo? Kenapa? Sekarang hari ini makin gemuk Bil. Makin tambun, makin nyebelin tau gak? Kenapa ya Tuhan panggil orang-orang baik, orang-orang kayak gitu hidupnya lama ya Bil? Orang kayak gitu hidupnya lama supaya lo yang berubah, saya bilang gitu. Iya ya benar juga ya. Iya kasih itu adalah keputusan bukan perasaan. Kalau gak ada orang-orang kayak gitu lo gak bisa punya kesempatan untuk praktekkan kasih. Sabarlah sama orang kayak gitu, murah hatilah sama orang kayak gitu. Lo yang harus berubah. Iya benar juga ya Bil. Tapi ntar kalau gue udah sabar dia mati Bil. Ya Tuhan gak bener banget sih lo. Kenapa sih lo demen banget tuh orang mati Saya percaya ya, tahun 2026, Bapak Ibu akan dipertemukan dengan kesempatan yang tepat, orang yang tepat. Sebentar lagi semua kita akan buka pintu itu, 2026. Kita nggak tahu di balik itu ada apa toh, tapi saya bisa kasih tahu nih sama kita, di balik pintu tulisannya 2026 ada Yesus. Ada Yesus. Dia sudah persiapkan yang terindah buat kita, nggak usah takut. Kehadiran dia selalu dimulai dengan kalimat itu, jangan takut. Kenapa? Raja damai. Rancanganku gak pernah gagal buat hidupmu. Saya tutup sama ini ya. Saya nangis kalau baca ini. Mudah-mudahan saya gak nangis sekarang. Matius 1. Saya tutup sama ini ya. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Ya. Kisah Natal ini banyak banget. Banyak banget di hati saya pengen bagiin. Tapi saya gak punya waktu. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Judulnya apa? Silsilah Yesus Kristus. Kita baca gak? Nggak mungkin. Ayo baca gak? Apaan sih ini nama-nama bosen banget. Bahkan khotbah Natal selalu dimulai dari ayat 18. Karena itu kadonya. Kadonya ayat 18. Saya mau beritahu ini kepada kita. Ayat 1 sampai ayat 17 itu bungkusan kadonya. Bungkusan kado seringkali kita gak perhatikan karena kita robek, kita buang toh. Yang kita ingat kadonya. Matius lagi ngasih tahu sebuah pesan yang sungguh indah. Sekali lagi saya katakan, Alkitab ditulis gak sembarangan. Matius, waktu dia menulis bukunya, kita harus tahu semua buku itu ada audiensnya. Audiens buku Matius itu kepada orang Yahudi. Jadi dia nulis untuk orang Yahudi. Di dalam silsilah Yahudi, nama wanita gak boleh dimasukin. Gak boleh. Makanya kalau saya hidup di zaman itu, papa saya dulu namanya John, ya. Papa saya almarhum, saya akan disebut Billy anak John, gak pernah disebut Billy anak mama saya, gak pernah. Jadi di dalam silsilah yang dimasuki itu nama-nama pria. Waktu Matius sedang mempelajari silsilah Yesus, ada sebuah nama yang keluar, dan dia terkaget-kaget pastinya. Orang itu namanya Tamar. Itu ada di Matius pasal yang pertama ayat yang ketiga. Siapa Tamar? Tamar adalah orang yang tidur sama mertuanya. Dia mengelabui mertuanya, dia pakai perawakan seperti pelacur. Lahirlah anak kembar dari situ. Siapa papa mertuanya? Yehuda. Yesus disebut singa Yehuda. Waktu Matius baca ini dia bilang, yang bener aja, masa gue masukin? Saya percaya dia ingat Yesus tuh mampir ke rumahnya dia sebagai pemungut cukai. Dia undang teman-temannya. Dia terima Yesus sebagai juru selamat, dia jadi pengikut Yesus, dia jadi murid Yesus. Dia mati martir di Afrika. Itu Matius. Dan waktu dia tulis, dia kan pasti ingat, ini kan audiens gue kan orang Yahudi. Ini apa gue gak dimaki-maki nih sama mereka? Oh dia gak peduli. Ada kemungkinan dia sambil nangis itu, oh, bodoh amat ya, gue tulis aja nama Tamar. Ditulis nama Tamar sama dia. Nama yang berikutnya, dia makin terkaget-kaget. Karena nama berikutnya adalah Rahab. Rahab adalah pelacur dari kota Yeriko. Bapak Ibu kalau baca kisahnya Rahab, dia nolongin mata-mata bangsa Israel toh. Dari tembok Yeriko diturunin mata-matanya kan. Terus dia bilang nanti kalau kamu nyerang please spare my family. Tolong saya jangan dibunuh ya. Itu waktu diturunin dari tembok Yeriko mata-mata bangsa Israel itu pakai tali kan. Tali itu dalam bahasa Hebrew adalah tikvah. Tikvah itu kata pengharapan pertama kali keluar di situ.
Saya suka kalau Tuhan menggunakan orang-orang yang sebobrok itu untuk membawa kemuliaannya. Dimasukin nama Matius, Rahab. Nama yang ketiga pasti juga membingungkan dia. Karena orang ini namanya Rut dan dia bukan orang Yahudi. Dia orang Moab. Dia kawin sama Boas. Dan nama keempat, dia mungkin gak enak nulis namanya karena di Matius 1 ayat 1 udah ditulis Yesus tuh anak Daud. Nama keempat tuh sebenarnya Betsheba. Dan dia pasti terkaget-kaget juga. Hah? Ini selingkuhannya Daud? Dia mungkin gak enak dia gak tulis nama Betsheba, ditulisnya istri Uria. Ntar habis ibadah saya WhatsAppin Matius deh, lo kenapa tulis istri Uria? Dan nama yang kelima adalah Maria. Orang yang tidak diperhitungkan. Kenapa 5? 5 adalah angka kasih karunia. Dan bungkusan kadonya jeleknya luar biasa. Dia lagi kasih tahu sama kita, dia datang untuk menebus dosa kita. Karena masa lalu kita 11-12 lah sama mereka. Busuk, gelap, perbudakan dosa. Dia datang untuk menebus dosa manusia dan menonjolkan bahwa ketidaksempurnaan manusia disempurnakan sama Yesus. Itulah bungkusan kadonya. Bungkusan kadonya jelek. Bungkusan kadonya gak bagus. Itu Yesus. Dia hadir di tengah-tengah kegelapan. Dia hadir di tengah-tengah dosa. Untuk supaya Bapak Ibu dan saya hari ini ketika menatap masa depan kita bisa bilang begini, makasih ya Tuhan. Apapun yang sedang aku alami hari ini, aku percaya ujung daripada hidupku penuh pengharapan. Saya berdoa yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dipulihkan Tuhan. Get ready untuk 2026, banyak perkara besar Tuhan mau lakukan dalam hidupmu. Ada pintu-pintu baru Tuhan mau bukakan buat hidupmu. Engkau terus dibawa naik bukan turun sama Tuhan. Berikan kemuliaan kita untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat pesan Natal, terima kasih buat makna Natal Tuhan. Besok kami akan mulai siap-siap mungkin mau kemas-kemas, mau simpan semua ornamen Natal kami. Tapi pesan Natal dan makna Natal ini gak akan kami simpan Tuhan. Kami akan lakukan setiap hari, menghidupinya setiap hari, supaya kami terus ingat bahwa Yesus hadir, Yesus lahir, putra diberikan untuk kami Tuhan, orang-orang berdosa. Sehingga hari ini kami menatap masa depan kami dengan harapan. Kami menatap masa depan kami dengan perjalanan iman yang sungguh menyenangkan bersama dengan Engkau. Walaupun kami gak bisa lihat ujungnya, tapi kami tahu satu hal Tuhan, kami berpegangan erat dengan tangan daripada Allah yang perkasa, yang tidak pernah sedetik pun melepaskan kami. Terima kasih buat kehadiran, kelahiran, kematian, kebangkitan, bahkan kenaikan-Mu ya Tuhan. Sehingga hari ini firman itu bukan lagi tinggal di tengah-tengah manusia, tapi firman itu tinggal di dalam setiap kami. Dan itulah kemegahan yang sorga nyatakan dalam setiap hidup kami. Bapak yang baik, aku berdoa yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dipulihkan hari ini ya Tuhan. Mujizat Natal terjadi. Kalau kami sedang mendoakan keluarga kami yang ada di rumah sakit hari ini, aku berdoa mereka pun disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Dari atas kepala sampai ujung kaki kesembuhannya sempurna, komplit, bahkan permanen dalam nama Yesus. Dan aku percaya Tuhan, 2026 merupakan tahun di mana kami dibawa naik sama Tuhan bukan turun. Lumbung-lumbung kami diisi penuh sama Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan terjadi. Damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan melengkapi diri kami dari hari ini sampai Maranatha. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. God bless you. Merry Christmas. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memasuki prosesi candlelight service. Mari Bapak Saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita siapkan hati kita. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior born. Long live the world,
It's sin and error binding till it appear, and the soul felt its full. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder brings a new and glory more. Oh, it is. Oh, hear the angels' voices of night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Mari bersama-sama katakan saudara. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Allah serta dalam kita. Namanya disebut Immanuel berarti Allah yang beserta dengan kita. Suatu anugerah bagi setiap kita yang telah menerimanya. Itu adalah bukti kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Sekitar 200 tahun yang lalu, pada tahun 1818, ada sebuah desa di Austria yang bernama Oberstdorf. Pada malam itu, rakyat desa berjejal, berduyun-duyun naik ke sebuah bukit. Mereka sedang menuju sebuah gereja yang bernama Gereja Saint Nicholas. Pada saat yang bersamaan, hujan salju turun dan listrik pada waktu itu padam, sehingga mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya bisa membuka jendela gereja, lalu dari jendela mereka melihat bintang-bintang di langit. Di saat yang bersamaan, di antara jemaat ada 2 orang komposer lagu
yang bernama Joseph Moore dan Franz Gruber. Dan oleh hikmat Tuhan terciptalah sebuah lagu ini yang berjudul Silent Night. Mari Bapak Ibu semua, saya undang boleh kita menyalakan flashlight sambil kita menyanyikan lagu ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus lahir ke dunia ini. Dia turun ke dunia ini karena begitu besarnya kasih Tuhan kepada setiap kita. Maka 2000 tahun yang lalu Tuhan harus turun dari surga mulia. Dia turun ke bumi, dia ke kanan, dia ke kiri, mencari manusia yang berdosa. Dia menemukan saudara dan saya. Dan oleh karena dosa-dosa kita, ia harus mati di kayu salib. Bercucuran darah menggantikan kita. Tetapi pada hari yang ketiga, dia bangkit. Bahkan dia naik ke surga. Dan saat ini, dia ada bersama dengan Allah Bapa di surga. Tetapi firman Tuhan berkata, dia akan datang kembali untuk menjemput setiap kita, para pelaku firman. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, mari sama-sama kita berjaga-jaga. Biarlah apa yang menjadi kerinduan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji, hormat hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Haleluya, semuanya diberkati, amin. Sekali lagi saya ingin melihat orang-orang yang merasakan sukacita Natal. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai. Yang terbaik bagi Tuhan kita saudara, haleluya. Puji nama Tuhan. Di kesempatan hari saudara dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah tempat ini. Kalau ada bolehkah jangan malu-malu. Saudara angkat tanganmu, apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya. Ada di depan, di sebelah kanan saya, puji Tuhan. Di sebelah kiri juga ada. Wow, puji nama Tuhan, selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Saudara dapat men-scan QR untuk dapat mengisi form biodata jiwa baru. Kami mengundang bagi saudara yang belum tertanam di gereja lokal untuk bersama-sama bertumbuh tertanam di GBI PRJ. Baik, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahanmu bagi Tuhan. Saudara yang memerlukan amplop bisa angkat tangannya.
Nanti teman-teman pengerja akan membantu saudara. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan kursi ataupun di depan layar dan pastikan penerimanya adalah kolektor GBI PRJ. Kalau sudah semuanya mempersiapkan persembahannya, mari sama-sama saudara dengan hormat saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita pada hari Natal pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk semua berkat-Mu. Terima kasih untuk hari Natal yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan hari ini. Di hari Natal Tuhan kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Dengan iman kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberikan persembahan. Sama-sama kita katakan amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Bersama-sama bersama hatimu untuk menerima doa berkat dengan iman katakan segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita di dalam nama Bapa dan kasih karunia melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti Maranatha, Tuhan Yesus pasti akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Let's go. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad.